Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Analisa Farmasi A ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Dosen pengampu Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Aufa Sabrina Tahar, yang kedua Arsifa Zalzalah, dan yang ketiga saya sendiri Huswatul Musna. Outline yang akan kami bahas diantaranya itu definisi HPTLC, prinsip kerja HPTLC, komponen HPTLC, jenis HPTLC, kelebihan dan kekurangannya, analit HPTLC, fase diam HPTLC, pemilihan fase diam, fase gerak HPTLC, pemilihan fase geraknya, cara penggunaan, aplikasi penggunaannya. Materi pertama akan dijelaskan oleh Aufa Sabrina Tahar. Kepada Aufa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Huswatul Musna. Jadi, pengertian dari HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography atau yang disebut juga kromatografi lapis tipis kinerja tinggi adalah suatu teknik analitik yang dikembangkan dari TLC, tetapi telah dimodifikasi dengan performa yang lebih baik sehingga didapatkan resolusi senyawa yang dipisahkan lebih tinggi dan memungkinkan kuantifikasi senyawa. Beberapa peningkatannya itu berupa pelat TLC atau fase geraknya berkualitas lebih tinggi dengan ukuran partikel yang lebih halus pada fase diamnya yaitu pelat sehingga didapatkan akurasi yang lebih baik dan LOD atau limit of detection yang lebih rendah. Baik, next. Jadi sejarah penemuan HPTLC awalnya adalah penemuan kromatografi kolom yang ditemukan oleh ahli botani Rusia Tesvet pada tahun 1903. Kemudian pada tahun 1938 KLT ditemukan pertama kali oleh Izmailov dan Schreiber dengan teknik sederhana yang hanya membutuhkan sedikit sampel dan sorben. Sorbennya yang dipakai berupa aluminium oksida diletakkan atas objek gelas dan dengan tebal 2 mm. Sampel kemudian diteteskan ke dalam lapisan dan pelarut berupa metanol ditambahkan setetes demi setetes sehingga didapatkan serangkaian cincin melingkar berbentuk lapisan yang berbeda warna sehingga lahirlah teknik drop kromatografi. Kemudian pada tahun 1949 Meinhardt dan Hall menggunakan binder tepung untuk memberikan ketegasan pada masing-masing lapisan pada pemisahan ion anorganik. Mereka menyebutnya sebagai permukaan kromatografi. Kemudian pada tahun 1950, Kirchner dan koleganya menampilkan KLT seperti yang kita kenal sekarang dan dikomersilkan pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1973, Halpap mengakui keuntungan penggunaan gel silika yang lebih kecil yaitu 5-6 mm dan meningkatkan presisinya sehingga mencapai 10 kali lipat dan waktu analisis menjadi lebih singkat. Jadi peningkatan ini kita kenal sekarang sebagai HPTLC. Next. Jadi prinsip kerja dari HPTLC ada 3. Yang pertama adalah adsorpsi, yaitu ketika larutan sampel ditotolkan ke plat HPTLC menggunakan pipa kapiler, sehingga komponen akan terabsorpsi di fasa diamnya. Kemudian terjadi desorpsi. Desorpsi adalah komponen ketika komponen terabsorpsi di fase diam, kemudian didesak oleh fase gerak dan terjadi persaingan antara pelarut atau fase gerak dan komponen untuk berikatan dengan fase diam.
Kemudian elusi adalah ketika komponen ikut terbawa oleh eluen. Baik, next. Kemudian ada komponen dari HPTLC adalah sebagai berikut. Next. Ada plate coaters atau pelapis plat, kemudian ada yang kedua ada drying rack yang berfungsi untuk mengeringkan plat HPTLC yang sudah dianalisa. Next. Kemudian ada yang ketiga plate cutter, yaitu tempat untuk memotong plat HPTLC sehingga didapatkan sudut pemotongan yang baik. Kemudian ada immersion device, itu untuk dilakukan penotolan secara otomatis oleh alat yang terdapat pada gambar. Next. Kemudian ada plate heater, itu untuk mengoptimalkan pemanasan saat terjadi reaksi derivatisasi. Kemudian ada sample application, yaitu alat yang digunakan untuk mengaplikasikan sampel pada fase geraknya. Next. Ada development chamber, ini adalah chamber yang sudah dikembangkan sehingga saat diletakkan plat HPTLC-nya tidak perlu dibengkokkan karena memiliki bentuk yang lebih besar dan lebih panjang sehingga HPTLC akan bekerja optimal. Dan kemudian ada derivatization device, next, dan scanning densitometer. Jadi scanning densitometer ini berfungsi untuk mengukur densitas suatu benda yang memantulkan cahaya dan atau yang meneruskan cahaya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsifa Zalzalah. Kepada Arsifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan HPTLC. Nah, jadi HPTLC ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasinya. Nah, jadi kelebihannya yaitu kecepatan dalam menganalisis. Jadi, HPTLC ini dia memungkinkan analisis yang cepat dibandingkan dengan metode kromatografi yang lainnya. Proses ini dapat diselesaikan dalam waktu sangat singkat, sehingga memungkinkan peningkatan produktivitas di laboratorium. Yang kedua ada resolusi yang tinggi. Nah, jadi kromatografi tipis ini memiliki ketipisan yang seragam dan permukaan yang homogen, sehingga menghasilkan resolusi yang tinggi antara komponen-komponen dalam sampel. Yang ketiga ada sensitivitas yang tinggi. Nah, jadi HPTLC ini dapat memberikan sensitivitas yang tinggi dalam deteksi analit. Yang keempat ada fleksibilitas metode. Hal ini maksudnya dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel, termasuk senyawa organik, senyawa anorganik, dan juga ekstra kompleks dari berbagai bahan alam. Yang terakhir ada biaya yang rendah. Nah, jadi HPTLC ini relatif lebih rendah atau terjangkau dibandingkan dengan teknik kromatografi cair dengan kinerja tinggi lainnya. Karena biaya peralatan dan consumable yang diperlukan untuk HPTLC ini cenderung lebih rendah. Nah, terdapat kekurangannya juga. Yang pertama itu ada kapasitas sampel terbatas. Maksudnya di sini kapasitas sampel yang dapat dianalisis dalam HPTLC terbatas oleh ukuran plat kromatografi. Hal ini bisa menjadi kendala jika jumlah sampel yang besar ataupun volume sampel yang besar perlu dianalisis. Yang kedua ada interpretasi yang subjektif. Jadi interpretasi hasil pemisahan dapat menjadi subjektif, terutama dalam deteksi visual. Nah, jadi memerlukan keahlian dan pengalaman yang baik dalam menginterpretasikan pola pemisahannya. Yang ketiga, ada ketersediaan fasa diam. Nah, maksudnya di sini pilihan fasa diam untuk HPTLC ini dapat
terbatas tergantung pada aplikasi dan kebutuhan yang spesifiknya. Jadi beberapa fasadium mungkin tidak tersedia atau sulit didapatkan di pasaran. Yang terakhir ada kesulitan dalam pemulihan analit. Maksudnya di sini, pemulihan analit dari plat kromatografi tipis ini bisa menjadi sulit dan dapat mengurangi efisiensi dan akurasi dalam analisis kuantitatif. Selanjutnya, baik, selanjutnya analit dalam HPTLC. Nah, jadi hal ini merujuk pada senyawa atau komponen yang akan dianalisis atau dipisahkan dalam sampel menggunakan metode HPTLC. Jadi analit dalam HPTLC ini bisa berupa senyawa organik, senyawa anorganik, campuran senyawa, senyawa kompleks, ataupun bahan alam. Nah, jadi beberapa faktor yang mempengaruhi analisis HPTLC ini termasuk jenis plat tipis yang digunakan, jenis pelarut, dan kondisi operasi. Nah, pelarut yang biasa sering digunakan untuk melarutkan sampel HPTLC biasanya bersifat nonpolar dan mudah menguap, seperti metanol, etanol, ataupun kloroform. Nah, contoh analit yang biasa meliputi senyawa farmasi, senyawa alam, pangan, dan lingkungan. Nah, biasanya senyawa farmasi ini dia digunakan dalam farmasi untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa dalam produk obat. Untuk senyawa alam itu biasanya untuk menganalisis senyawa alam dalam tumbuhan seperti flavonoid, alkaloid, tanin, atau minyak sirih. Kalau senyawa pangan, dia dapat digunakan dalam menganalisis makanan untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa seperti vitamin, asam amino, polifenol, atau residu pestisida dalam sampel makanan. Kalau senyawa lingkungan, dia dapat untuk mendeteksi dan mengukur senyawa seperti pestisida, obat-obat terlarut, atau senyawa beracun dalam sampel air, tanah, ataupun udara. Selanjutnya, selanjutnya ada fasa diam HPTLC. Nah, jadi fasa diam HPTLC ini media yang digunakan untuk memisahkan senyawa dalam sampel berdasarkan perbedaan kekuatan interaksi antara senyawa-senyawa tersebut dengan fasa diam. Nah, jadi lapisan padat yang digunakan dalam proses pemisahan sampel atau fase diam ini biasanya terdiri dari bahan-bahan seperti silika gel atau alumina. Nah, fase diam ini bahan padat yang terdiri dari partikel-partikel mikroskopis dengan ukuran butir tertentu dan sifat-sifatnya yang khusus. Fase diam pada plat HPTLC memicu partikel yang kecil dengan bentuk yang sempit dan tajam. HPTLC ini biasanya menggunakan plat yang lebih kecil daripada TLC dengan ukuran 10x10 atau 10x20 cm. Selanjutnya, nah, untuk pemilihan fasa dia HPTLC ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih fasa diam yang sesuai untuk HPTLC. Yang pertama ada sifat sampel. Nah, kita harus mempertimbangkan polaritasnya, kestabilan, dan sifat-sifat fisik dan kimia sampel yang akan dianalisis. Misalnya, apakah sampel polar atau non-polar? Apakah sampel asam atau basa, ataupun apakah ada kelompok fungsi tertentu yang perlu diperhatikan. Yang kedua ada polaritas analit. Nah, maksudnya sini perhatikan polaritas komponen sampel untuk menentukan apakah memilih fasa diam yang polar, non-polar, atau menengah. Prinsip dasarnya yaitu bahwa fasa diam yang polar akan memisahkan senyawa polar dengan baik. Dan sementara fasa diam yang non-polar akan memisahkan senyawa non-polar dengan baik. Yang ketiga ada interaksi fasa diam sampel. Nah, maksudnya di sini potensial interaksi antara sampel dan fasa diam. Misalnya, jika sampel bersifat asam atau basa, interaksi dengan fasa diam yang bersifat polar dapat berguna dalam pemisahan. Yang keempat, ada faktor pembawa atau mobil phase. Nah, di sini maksudnya yang digunakan dalam HPTLC dapat mempengaruhi pemilihan fasa diam. Faktor pembawa yang polar dapat mempengaruhi interaksi sampel dengan fasa diam yang berbeda. Yang terakhir ada ketersediaan fasa diam. Jadi kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan fasa diam yang sesuai dengan kebutuhan. Berbagai jenis fasa diam tersedia di pasaran dengan karakteristik yang berbeda-beda.
Jadi pemilihan fase diam ini sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi dan melakukan uji awal dengan beberapa fase diam yang berbeda untuk memilih dan memberikan pemisahan yang optimal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai fase gerak HPTLC. Nah, tadi telah dijelaskan tentang fase diam HPTLC yang berupa padatan. Nah, sekarang ada fase gerak HPTLC yang berupa cairan, fase gerak atau eluen. Nah, dia tuh berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan untuk melewati fase diam. Pada gambar ini terlihat ada tanda panah yang menunjukkan fase gerak. Ada 2 tabung yang menunjukkan fase gerak. Nah, fase gerak ini akan dialirkan menuju kolom. Nah, di sini ada pompa, ada 2 pompa. Nah, aliran ini akan dibantu oleh kedua pompa ini menuju ke fase diam. Lalu nanti senyawa tersebut akan keluar dari kolom fase diam, akan masuk ke detektor. Nah, di detektor itu akan dideteksi komponen yang telah melewati kolom tersebut, sehingga terjadi pemisahan senyawa-senyawa pada kolom berdasarkan perbedaan kepolarannya. Nah, pemilihan fase gerak didasarkan pada bahan adsorben yang digunakan sebagai fase diam dan sifat fisika dan kimia sampelnya. Ukuran pori dari fase diam lebih kecil dari fase gerak, sehingga diharapkan terjadi pemisahan yang lebih baik karena terjadi antara analit dengan absorben pada permukaan yang lebih luas. Di sini ada syarat dalam memilih fase gerak. Yang pertama itu ada kemurnian yang tinggi. Jadi pada fase gerak ini tidak ada terkontaminasi. Yang kedua, ada stabilitas tinggi. Berarti sampel tersebut tidak bereaksi dengan sampel dan fase diam. Yang ketiga itu ada kekentalan rendah, di mana kerapatan eluen itu harus sekecil mungkin. Yang keempat, dapat melarut sampel tetapi tidak mengubah sampel tersebut. Yang selanjutnya itu sifat kolom dan cocok dengan detektor. Yang terakhir, pelarutnya tidak toksik. Selanjutnya itu adalah cara penggunaan HPTLC. Nah, yang pertama, tempatkan plat HPTLC yang akan dianalisa pada plat yang telah diletakkan. Yang kedua, menentukan letak sumbu X, catat angka yang terlihat. Yang ketiga, menentukan letak sumbu Y, catat angka yang terlihat. Menentukan angka awal analisis atau bercak dan akhir analisis atau bercak. Catat kedua angka yang terlihat. Langkah keempat, yaitu dengan memasukkan semua angka tersebut pada program, menentukan panjang gelombang analisis yang akan digunakan serta sesuaikan panjang gelombang dengan sumber cahayanya, yaitu sebanyak 190 sampai 380 nanometer atau visible-nya 360 sampai 900 nanometer. Nah, langkah kelima, jika seluruh data sudah masuk ke program, mulailah melakukan analisis atau scanning pada lempeng planar untuk memperoleh data kromatografi yang baik. Lakukan integrasi secara manual, mengulangi percobaan dengan cara mengubah panjang gelombang atau mengubah letak analisis pada noda. Di sini ada aplikasi penggunaan HPTLC. Nah, HPTLC itu banyak digunakan oleh banyak industri dan bidang penelitian, termasuk obat-obatan, uji klinis, toksologi lingkungan, analisis makanan, air, pestisida, dan kosmetik. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang khas dari HPTLC. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengukur biomarker.
Nah, metode HPTLC yang bermanfaat dalam mengidentifikasi dan mengukur biomarker tidak hanya untuk tujuan terapeutik saja, tetapi juga untuk mengukur biomarker yang mengidentifikasi paparan bahaya kesehatan lingkungan. Seperti contohnya itu nikotin. Nah, yang kedua ada identifikasi kuantitatif warna, bahan aktif, pengawet, dan pemanis agen. Nah, di sini sangat berguna pada formulasi yang akan dipasarkan. Misalnya, formulasi tersebut termasuk sintesis atau herbal. Misalnya, teknik ini digunakan dalam kontrol kualitas pasca produksi sejumlah bahan kemoterapi dan untuk mengatur kandungan, misalnya kandungan kafein dalam formulasi herbal. Banyak dalam penelitian HPTLC juga mengungkapkan kemampuannya untuk menganalisis obat tanpa membiarkan zat tambahan mengganggu hasil dari formulasi atau dari bahan zat aktif tersebut. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah mengembangkan metode HPTLC yang akurat dan sederhana untuk memperkirakan beberapa konstituen aktif seperti yang telah dianalisis acetaminophen, diclofenac, dan famotidin. Yang ketiga itu ada kontrol kualitas dan pengujian kemurnian, penyaringan cepat, dan throughput tinggi sebelum HPLC. Nah, ini dilakukan biasanya pada pengujian buah-buahan, sayuran, suplemen vitamin, serta makanan untuk keberadaan pestisida, air, bahan kimia. Nah, secara global HPTLC ini telah diakui dan diterima karena kemampuannya untuk mengkarakterisasi molekul yang kecil. Nah, yang keempat itu kegunaan HPTLC digunakan dalam studi biofabilitas untuk mempelajari formulasi yang dipasarkan serta agen terapi baru. Ini ada contoh jurnal dari Abdel Wahab yang menunjukkan bahwa HPTLC dapat digunakan untuk memantau interaksi obat-obat seperti yang terlihat ketika obat thalidomid diberikan secara bersamaan dengan dexamethasone pada plasma tikus. Nah, studi ini menggunakan metode pengembangan yang telah divalidasi oleh FDA. Ketahanan obat merupakan aspek yang menjadi sumber perhatian pada penelitian ini. Berikut daftar pustaka dari sumber yang kami ambil. Terima kasih atas segala perhatian. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.